pakai checklist dulu ya. Kan kemudian atas bawah vertebra di titik ya. Oh iya, saya udah punya. Kenapa? Jadi kita lihat checklist dulu ya. Kalau di ini kan Anda sulit membayangkan ya, kalau di tidak bergerak gini. Jadi yang dipakai sebagai panduan adalah video. Nanti kita putar video, nanti kita lihat bersama ya. Nanti kira-kira ada yang nggak mudeng yang ini checklist. Nah ini checklist. Berarti memperkenalkan diri, terus anamnesis ya. Terutama jadi nanti tergantung ya deh. Jadi Anda baca soalnya dulu waktu OC. Analisisnya yang lengkap atau tidak ya. Jadi kadang-kadang cuma analisis singkat aja. Jadi jangan habis waktunya. Nanti kalau Anda jadi yang paling sering salah itu adalah tidak membaca soal dengan baik. Jadi termasuk nanti kalau pas KMPPD. Jadi termasuk kalau kita nguji ya, uji KMPPD yang sudah lulus itu tuh seringkali soalnya itu nggak dibaca dengan benar ya. Jadi keburu-buru baca soalnya. Jadi dibaca dulu soalnya, yang diinginkan itu apa ya? Jadi apakah misalnya anamnesis itu anamnesis sampai sejauh mana ya? Kalau singkat ya singkat aja. Kalau ini nanti waktu Anda habis, ini kan kalau ini apa? Di checklist ini kan lengkap ya sampai lain, RPD, RPK, alergi dan sebagainya. Ini tergantung dari apa permintaan. Terus menjelaskan pemeriksaan yang akan dilakukan. Ini nanti Anda menjelaskan nanti pemeriksaannya nanti akan dilihat ya, feel ya, dilihat ya, look, feel sama ROM ya, digerak-gerakkan. Jadi nanti disampaikan ke pasiennya, nanti pasiennya itu akan dipegang-pegang ya, dipalpasi sama digerak-gerakkan. Kemudian mencuci tangan, jadi harus ada cuci tangan ini jangan lupa. Cuci tangan itu pokoknya satu deh ya. Jadi kalau Anda tidak mencuci tangan rugi ya. Jadi pokoknya sebelum pemeriksaan sama setelah pemeriksaan itu Anda harus cuci tangan itu pokoknya satu, tapi bobotnya itu kan 4 ya, tinggi 3, bobotnya 1 jadi 3 ya. Jadi kalau Anda tidak cuci tangan tuh kehilangan poin 3 ya. Minta izin jangan lupa ya. Nah, ini melakukan pemeriksaan longitudinal, inspeksi ya, anterior, lateral, posterior, semua sama ya, anterior, posterior, lateral, jadi sama. Itu dari mana aja boleh ya, dari anterior dulu, posterior dulu, lateral dulu. Kemudian feel, suhu, nyeri apa nanti detailnya di situ. Movement, aktif dan pasif. Ini pemeriksaan nanti ya, aktif dan pasif. Pengukuran Anda bawa goniometernya kan? Jangkanya itu dari skillet ke penggarisnya itu ada ya? Yang yang habis yang cowok aja berarti. Ya, pakai penggarisnya itu ya. Nah, pemeriksaan solder sama deh ya. Inspeksinya anterior, lateral, posterior. Jadi lihat, inspeksi itu lihat apa ada radang, ada benjolan, ada simetri apa asimetri ya, semuanya. Palpasi nanti ditekan. Boni premonometer jadi ditekan sini yang ini kan ada tonjolan ya deh ya. Di sini ada tonjolan di klavikula, sternoclavicular, di acromion, macam-macam di pencet itu ada yang kiri kanan sama atau enggak, nyeri tekan apa enggak, suhunya bagaimana. Nah move-nya ini ya, nanti abduksi, fleksi dan ini yang diukur ini. Ekstensi, rotasi eksternal ini nanti kita lihat di video ya. Termasuk ukurnya. Kemudian diagrasum test, drop arm test, apprehension test itu ada semua di video. Kemudian elbow, ini sama ya, anterior posterior. Anterior posterior. Kemudian palpasi sama ini ya. Romnya ekstensi, supinasi, pronasi nanti aktivasi. Jadi nanti coba kita di videonya lebih jelas. Tenis elbow test ini tenis elbow test nanti ada apa caranya diputar terus di gini apa nanti kalau sakit nanti
datang servo nanti sakit nyeri. Kalau enggak berarti enggak nyeri. Ini kita lihat di video lebih jelas. Wrist and hand, inspeksi. Inspeksinya dorsal dan palmar ya. Kemudian palpasi ini sama ya. Move, ini nanti ada deviasi radial, deviasi ulnar dan sebagainya itu ada nanti. Palen test, prior test ini ada nanti. Ini yang prior itu yang ini ya. Palen itu yang kebalikannya. Surgical test, nah, baru kemudian ini kita lihat aja ya di videonya. Ya, ini selesai. Mau muncul. Yang bisa memunculkan dari yang Windows. Ya. Ini beda kan? Oh iya, sedikit. Nah, ada. Nanti dilihat dulu itu ya, kita lihat dulu satu-satu. Jadi nanti ada pelajari ini ya. Sesi pertama akan kita mulai dengan melakukan pemeriksaan kepada ekstremitas superior, mulai dari level shoulder, elbow, wrist, dan finger dan mouse. Pada sesi yang kedua kita akan melakukan pemeriksaan mulai dari hip joint, elbow joint, dan juga dengan ankle maupun pada pemeriksaan medis. Pemeriksaan yang akan dilakukan meliputi look, feel, dan movement. Semua akan kita coba sehingga membuat mahasiswa memahami bagaimana memeriksa mulai dari look, kemudian feel, apa yang harus dievaluasi, apa yang dirasakan, juga dengan movementnya. Terutama kalau pada kondisi normal kita harus tahu bagaimana range of motion dari pasien-pasien yang akan diperiksa, misalnya gerakan kaki bahu, gerakannya seperti apa, sudutnya berapa, nanti akan kita tampilkan pada video-video berikut ini. Oke? Oke, sekarang kita mulai untuk melakukan pemeriksaan. Jadi dicocokkan sama ini ya. Mulai dari checklistnya dia. shoulder atau bahu, dari look, feel, dan movement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan memperagakan bagaimana cara melakukan pemeriksaan fisik ekstremitas atas. Pemeriksa menjelaskan tujuan dan prosedur dari dilakukannya pemeriksaan tersebut. Pemeriksa mencuci tangan sebelum melakukan pemeriksaan dan meminta izin kepada pasien sebelum Itu yang melakukan checklist pemeriksaan nomornya ya. fisik. 3, 4, Pemeriksaan 5 inspeksi. ya. Nah ini yang checklist nomor 6. Pemeriksaan inspeksi dari arah anterior. Dari sisi anterior, kita lihat apakah ada penonjolan dari sternoclavicular joint, Ada ya. apakah ada fraktur dari clavicula, apakah ada subluxasi dari acromioclavicular joint, apakah ada wasting musculus deltoideus, pemeriksaan pada sisi lateral. Dari sisi lateral dapat kita lihat apakah ada wasting pada otot-otot pada
gunio deltoid. Kita identifikasi juga apakah ada perubahan warna kulit berupa inflamasi, sikatrik maupun sinus. Pemeriksaan pada sisi posterior. Pada sisi posterior dapat kita lihat kontur dari regio bahu, adanya perubahan warna kulit, boosting otot-otot trapezius, deltoideus, supraspinatus, infraspinatus, dan latissimus dorsi. Jadi kalau besok sulit bilang aja tidak Dapat ada kita kelainan itu identifikasi ya. juga apakah adanya tanda prominent dari skapula. Pemeriksaan palpasi. Pemeriksaan palpasi dapat dilakukan dengan dua cara. Apabila pasien duduk, maka pemeriksa berada di samping pasien. Apabila pasien berdiri, pemeriksa berdiri di depan pasien. Pada pemeriksaan palpasi, kita lakukan pada sisi anterior, lateral, dan posterior. Kita bandingkan kedua sisi. Jadi besok itu Kita pemeriksaan kanan palpasi kiri ya. body prominence pada Karena kan clavicula, dua ya. acromioclavicular joint, Nah, dipencet ada nyeri enggak? palpasi area scapula. Ada tumor Kita ya. identifikasi apakah ada nyeri tekan, perubahan suhu, atau pembengkakan. Pemeriksaan range of motion. Ini yang perlu Pemeriksaan pembaris range itu. of motion atau ruang lingkup sendi dapat dilakukan secara aktif maupun secara pasif oleh pemeriksa. Kita periksa kedua bahu secara simultan. Yang pertama, melakukan pemeriksaan abduksi aktif. Pasien diminta melakukan abduksi aktif, mengangkat bahunya setinggi mungkin. Pemeriksa Diukur, ya. melakukan pengukuran sudut round. Nah, diperhatikan nanti Normal cara pada mengukurnya abduksi ini ya, aktif letaknya ini. berkisar antara 0 sampai 170 derajat. Pemeriksaan abduksi pasif. Pada pemeriksaan abduksi pasif, pemeriksa mengangkat lengan dari pasien setinggi Nah, mungkin. ini diangkat oleh pemeriksa nih ya. Nanti kalau sakit biasanya nggak bisa tadi. Nggak sampai anu. Nggak bisa penuh. Pemeriksaan Nanti aduksi. sama ya, diukur juga. Pada pemeriksaan aduksi, pasien diminta untuk memegang pundak sisi kontralateral. Nah, gitu ya. Pemeriksa melakukan pengukuran Nah, sudut ukur. round. Nah, yang penting pucuknya Pada ini. posisi aduksi, sudut yang dibentuk normalnya 0 sampai 50 derajat. Pemeriksaan fleksi dan ekstensi bahu. Pada pemeriksaan fleksi anterior, penderita diminta untuk mengangkat lengannya setinggi mungkin dalam posisi fleksi anterior. Nah, itu nanti diangkat sampai sini. Pada gerakan ini, sudut yang dibentuk normalnya adalah 0 sampai 165 derajat. Nah, Pemeriksaan ekstensi. Pada pemeriksaan ekstensi, penderita diminta untuk melakukan ekstensi dari bahu, lalu diukur menggunakan goniometer. nah. Normal sudut yang dibentuk berkisar antara 0 sampai 60 derajat. Fleksi horizontal. Pada pemeriksaan fleksi horizontal, penderita diminta untuk melakukan gerakan fleksi horizontal, sedangkan pemeriksa mengukur dari sudut pandang superior. Dilakukan pengukuran dengan menggunakan goniometer. Itu dari Normal atas. sudut yang dibentuk berkisar antara 0 sampai 140 derajat. Pemeriksaan rotasi internal dan eksternal. Pada pemeriksaan ini dapat kita lakukan dengan dua cara.
Cara yang pertama dari sisi lateral dan cara kedua dari sisi anterior. Pada sisi lateral, pasien diminta untuk melakukan gerakan abduksi. Lalu kita lakukan gerakan eksternal rotasi. Normal sudut yang dibentuk berkisar antara 0 sampai 100 derajat. Lalu pasien diminta untuk melakukan gerakan rotasi internal. Di sini normal sudut yang dibentuk antara 0 sampai 70 derajat. Cara yang kedua, pasien dapat kita periksa dari sisi anterior. Pasien diminta untuk melakukan fleksi elbow. Lalu dapat kita lakukan pemeriksaan rotasi eksternal. Lebih gampang ini. Normal sudut yang dibentuk pada posisi eksternal rotasi berkisar antara 0 sampai 70 derajat. Lalu kita lakukan pemeriksaan internal rotasi. Normal sudut yang dibentuk dari pemeriksaan internal rotasi adalah 0 sampai 70 derajat. Pemeriksaan khusus pada sendi bahu. Pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan Yergasen test. Pada Sini yang ditanyakan nggak? Coba dipraktekkan ya, apa yang mempraktekkan? Yang cowok-cowok aja ya. Oke, ya. Silakan. Sesuai nanti kita lihat lagi videonya ya. Silakan deh. Enggak kalau patah tangannya. Siapa? Nanti gantian sini sama sana ya. Kan ini yang shoulder dulu, nanti yang elbow sana ya. Adik silakan. Gak usah buka baju ya. Gak usah buka baju. Bajunya sesuai aja ya. Dokternya? Nah, dek, dokternya, jadi dokternya. Ini kan nanti kita sambil lihat video nanti di sini, jadi Anda mempraktekkan aja, biar Anda tahu. Silakan. Di sini aja ya. Duduknya pastinya duduk di sini. Kita lihat lagi ya. Kalau palpasi itu sudah saya dan bisa ya. Yang penting kan pengukurannya tadi. Nah, pada pemeriksaan adduksi, pasien ini darah ya. Melakukan pemeriksaan abduksi aktif. Nah, Pasien diminta ini ya. melakukan abduksi aktif, mengangkat bahunya setinggi mungkin. sangat ya. Terus diukur deh. Namanya? Sini, apa itu? Berdiri boleh. Ini Silakan. aman-aman. Nah. Ya. Ini 140. Ya, karena Pemeriksa melakukan pengukuran sudut row. Normal pada abduksi aktif berkisar antara 0 sampai 170 derajat. Pemeriksaan abduksi pasif. Pada pemeriksaan abduksi pasif, pemeriksa mengangkat lengan dari pasien setinggi mungkin. nah, sama ya. Ya, diukur lagi. Ya, sama. Nah, Pemeriksaan abduksi. Pada pemeriksaan abduksi, pasien diminta untuk memegang
silakan. Pundak sisi kontralateral. Silakan. Pemeriksa melakukan pengukuran sudut rok. Ini. Pada posisi adduksi, Lanjut. sudut yang dibentuk normalnya 0 sampai 50 derajat. Nggak normal. Pemeriksaan fleksi dan ekstensi bahu. Pada Ini udah sampai 40. 40-an ya, 40-an ya. Oh, segini, digini. Set. saat fleksi anterior, penderita diminta untuk mengangkat lengannya setinggi mungkin dalam posisi fleksi anterior. Pada gerakan ini, sudut yang dibentuk normalnya adalah 0 sampai 165 derajat. Pemeriksaan ekstensi. Pada pemeriksaan ekstensi, penderita diminta untuk melakukan ekstensi dari bahu, lalu diukur menggunakan goniometer. Normal sudut yang dibentuk berkisar antara 0 sampai 60 derajat. Lurusin please. Lurus ya. Lurusin tubuhnya. Ini. Fleksi horizontal. Pada pemeriksaan fleksi horizontal, penderita diminta untuk melakukan gerakan fleksi horizontal, sedangkan pemeriksa mengukur dari sudut pandang superior. Dari atas. Dilakukan pengukuran dengan menggunakan goniometer. Normal sudut yang dibentuk berkisar antara 0 sampai 140. Ini di Oh, dari atas. Ini tahu. Di gini apa? Imajinya ini. Oh, ngikutin. Ini sama aksesnya. Oke. 10 derajat. Pemeriksaan rotasi internal dan eksternal. Pada pemeriksaan ini dapat kita lakukan dengan dua cara. Cara yang pertama dari sisi lateral dan cara kedua dari sisi anterior. Pada sisi lateral, pasien diminta untuk melakukan gerakan abduksi. Lalu kita lakukan gerakan eksternal rotasi. Normal sudut yang dibentuk berkisar antara 0 sampai 100 derajat. Lalu pasien diminta untuk melakukan gerakan rotasi internal. Di sini normal sudut yang dibentuk antara 0 sampai 70 derajat. Cara yang kedua, pasien dapat kita periksa dari sisi anterior. Pasien diminta untuk melakukan fleksi elbow. Lalu dapat kita lakukan pemeriksaan rotasi eksternal. Normal sudut yang dibentuk pada posisi eksternal rotasi berkisar antara 0 sampai 70 derajat. Lalu kita lakukan pemeriksaan internal rotasi. Normal sudut yang dibentuk dari pemeriksaan internal rotasi adalah 0 sampai 70 derajat. Pemeriksaan khusus pada sendi bahu. Udah. Berarti ini. Ini. 70 ya? Nggak normal dia tuh. Enggak. Ya, sebentar ini. Kan apa? Rotasi eksternal kan? Nah ini. Internal ya berarti sama ya kayak gini. Masih deh. Pasien diminta untuk melakukan fleksi elbow. Nah, Lalu gerakan forearm supinasi. Mintalah penderita untuk melawannya. nah di
Bersamaan dengan gerakan tersebut, melakukan manipulasi dengan cara menarik elbow ke arah bawah. Pemeriksaan ini positif bila pasien mengeluh nyeri pada bicipital groove. Ya, coba diperagakan. Pemeriksaan Nah, boleh diperagakan deh. Nah, terus ini pasien disuruh spinasi. Iya, gini, ke arah keluar. Terus ditahan sama yang meriksa. Oh, saya yang memaksa spinasi. Iya, spinasi. Nah, nanti ditahan ya. Sama ini nanti ditarik. Nah, sakit pak? Enggak. Di ya, sakit baunya bukan di sini. Nah, dilanjutkan. drop arm test. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memeriksa adanya robekan pada otot-otot rotator cuff. Penderita diminta melakukan abduksi shoulder 90 derajat. Secara gentle, pemeriksa melakukan tepukan pada forearm. Pemeriksaan ini positif bila lengan jatuh dan penderita tidak bisa melakukan gerakan abduksi shoulder lagi atau tidak bisa mempertahankan gerakan abduksi shoulder. Ya, coba deh. Coba nanti. Pemeriksaan apprehension test. Belakang. Terus di ini ya. Nah, ditepuk. Berarti enggak apa-apa, berarti enggak apa-apa ya. Turun. Turun terus naik lagi. Oh, berarti normal ya. Kalau nggak normal, Dia nggak bisa. Kalau normal jatuh ini nggak usah naik lagi. Pemeriksaan apprehension test. Besok Pemeriksaan pasiennya ini simulasi bertujuan mungkin untuk menilai anu ya. adakah kronik dislokasi pada shoulder. Drop apa nggak bisa naik. Pasien diminta untuk melakukan gerakan abduksi pada bahu. Nah, gitu. Pemeriksa melakukan gerakan gentle exorotasi. Pemeriksaan ini positif bila pasien merasakan nyeri pada shouldernya. Nah, coba deh operasi. Tarik ini dulu. Apa saja. Pasnya dia dulu. Terus nanti Anda tarik ke atas ya. Tarik ke atas. Sakit. positif berarti ya dok kalau sakit. Sakit benar? Tidak. Nah, sampai gini ya nanti. Udah tahu ya? Sekarang berikutnya adalah Nah, sekarang yang elbow. dari region dari elbow joint, mulai dari loop, field, dan movement juga. Pemeriksaan regiosiku atau elbow. Pasien diminta berdiri pada posisi anatomis. Area yang dipaparkan adalah kedua anggota gerak atas dari regio bahu sampai tangan. Bandingkan sisi kanan dan kiri, apakah ada suatu asimetris? Periksa sisi anterior dan posterior. Pemeriksaan inspeksi. Pada pemeriksaan inspeksi anterior, dapat kita lihat kontur regiosiku. Kita lihat adanya perubahan warna kulit, seperti inflamasi, adakah sikatrik, ataukah adakah suatu pembengkakan. Pasien diminta untuk melakukan rotasi internal dan eksternal dari siku. Ini gini. Kita bandingkan kanan dan kiri. Kita identifikasi apakah ada suatu cubitus parus dan cubitus valgus. Ngenceng ini. Ini sini apa terus yang siku. Ini Kita normal. identifikasi apakah adanya suatu muscle wasting, terutama pada musculus trapezius, bicep brachii, dan deltoideus. Kita ukur carrying angle pada pasien tersebut. Pemeriksa meletakkan goniometri pada sisi anterior dari siku. Kapan? Pada laki-laki, carrying angle yang diperbolehkan adalah 2 sampai 26 derajat. Sedangkan pada wanita berkisar antara 2 sampai 22 derajat.
Pemeriksaan sisi posterior. Pada pemeriksaan sisi posterior, kita dapat identifikasi dari kontur siku. Adakah perubahan kulit seperti inflamasi, sicatrix, maupun pembengkakan. Kita bandingkan apakah ada suatu muscle wasting pada sekitar siku. Pemeriksaan palpasi. Pemeriksaan palpasi dapat kita lakukan pada sendi siku pada sisi anterior maupun posterior. Kita identifikasi apakah ada suatu perubahan suhu kulit. Kita identifikasi apakah adanya suatu penonjolan pada tulang seperti epicondylus medial, epicondylus lateral, olecranon yang membentuk segitiga sama sisi pada posisi siku fleksi 90 derajat. Bila ekstensi, olecranon menjadi lurus atau normal. Kita periksa jaringan lunak di sekitar siku. Apakah ada nodul ataupun nyeri tekan. Nyeri tekan yang kita temukan pada epicondylus lateral dapat menjadi pertanda adanya suatu gangguan yang disebut tennis elbow. Sedangkan nyeri yang kita dapatkan pada epicondylus medial menggambarkan suatu gambaran gangguan yang kita sebut sebagai golfer elbow. Pemeriksaan lingkup gerak sendi atau range of motion. Pada pemeriksaan range of motion dapat kita lakukan secara aktif maupun secara pasif. Pada sendi siku dapat kita lakukan pemeriksaan fleksi sendi siku. Normal sudut yang dibentuk adalah berkisar 0 sampai 140 derajat. Nah, nanti tinggal diukur ya dari samping. Pada gerakan ekstensi, sudut yang dibentuk membentuk 0 derajat. Ya, mentok. Atau dapat terjadi suatu hiperekstensi sampai minus 15 derajat pada wanita muda. Gerakan selanjutnya adalah pronasi dan supinasi dari sendi siku. Pasien kita minta untuk memposisikan fleksi pada kedua sikunya. Lalu kita beri suatu ballpoint atau spidol. Kita amati gerakan pada ballpoint dan spidol, lalu kita tentukan derajatnya. Pasien diminta melakukan pronasi sendi siku. Normal pada gerakan pronasi akan membentuk suatu sudut berkisar antara 0 sampai 75 derajat. Nah, diukur pulpennya itu. Sedangkan pada supinasi, sudut yang dibentuk berkisar antara 0 sampai 80 derajat. Tes khusus pada sendi siku. Iya. Yang pertama adalah teknik. Bentuknya kan nggak jelas ya, cuma ngukur ini aja ya, tadi ukur sini belakang tadi ya, terus tadi pronasi pakai spidol ya, jadi ukur antara tangannya tadi sama spidolnya tadi, jadi suhunya apa, sudutnya berapa, jelas nih ya, perlu diperagakan nggak? Perlu nggak? Yang mau memperagakan? Silakan nggak mau memperagakan. Sini aja dulu, ini yang lengan. Nanti yang lengan bawah, apa ekstremitas bawah. Palpasi saya kira sudah bisa ya, palpasi.